Kayaknya Siap. adalah Mbak, zaman sekarang anak muda menganggap bahwa medsos adalah barang pribadi milik mereka. Jadi mereka dengan bebas berkomentar Siap. dan melakukan cyberbullying. Bahkan banyak juga ditemukan pengguna menggunakan akun second yang memang sengaja dibuat untuk membuat ricu di media sosial. Bagaimana tanggapan Mbak tentang hal tersebut? Silakan. Siap. Wah, Mbak. iya betul ya. Untuk cyberbullying ini jadi salah satu salah satu PR kita bersama sebetulnya ya. Nah, apa saja sih yang termasuk cyberbullying tuh biasanya membuat korbannya tidak merasa tertekan dan merasa tidak nyaman, dan biasanya ada ketimpangan kekuasaan nih antara pembuli dan yang dibully gitu ya. Nah, kalaupun misalkan sesimpel ini aja, body shaming gitu ya. Body shaming tuh mempermalukan bentuk tubuh orang lain di ranah digital. Misalkan di kolom komentar, kok kamu kurusan ya, kok kamu gendutan gitu. Sesimpel itu juga, itu termasuk cyberbullying. Atau misalkan kita punya fake account gitu ya, yang tadi diceritain, untuk memata-matai misalkan sahabat atau teman atau mantan misalkan ya, dan membuat orang lain itu merasa terancam, itu juga termasuk perundungan di dunia digital. Dan itu sebetulnya ada dasar hukumnya tadi yang sudah diceritain. Ada kita sebagai warga negara Indonesia yang aktif berselancar di dunia maya, mau nggak mau, suka nggak suka, terikat sama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik gitu ya, yang ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Jangan sampai kita ada di ranah tersebut gitu ya. Maka dari itu, sebagai upaya pencegahannya, yakni kegiatan yang kita lakukan saat ini gitu ya, program Makin Cakap Digital ini tuh dirancang agar para netizen atau warga digital yang ada di Indonesia biar lebih bijak dan sopan gitu di dunia maya, agar kegiatan cyberbullying itu bisa ditekan gitu. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Jadi itu adalah hal yang ilegal ya, saudara-saudara. Itu adalah hal yang bisa terkena hukuman pidana. Betul. Jadi jangan sampai kita melakukannya, apalagi melakukan hate speech, penghinaan, ya kan, pelecehan dan lain-lain. Tidak boleh ya, Mbak Anita. Oke, terima kasih Mbak Asri. Selanjutnya ini pertanyaan dari Diva Nurhaliza. Pertanyaannya adalah, berhubungan dengan jejak digital, manusia kini bertumbuh dan berproses dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan etika dan tata cara bermedia sosialnya, yang mungkin pada awalnya buruk, lalu lama-kelamaan menjadi baik. Bagaimanakah menyikapi permasalahan tersebut? Karena rekam jejak digital sejatinya tidak akan pernah hilang. Padahal di era sekarang rekam jejak digital selalu menjadi bahan pertimbangan di banyak aspek. Betul. Oke, terima kasih. Bagaimana ini cara memperbaiki kalau kita dulu pernah alay? Karena setiap orang pernah alay, ya kan? Setiap orang pernah alay pada masanya. Benar. Sama dewasa, kita makin keren gitu. Betul. Jadi untuk dosa-dosa masa lalu, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita untuk mengurangi dampaknya di masa depan, Mbak? Silakan, Mbak. Setuju tuh, quote of the day. Semua orang pernah alay pada masanya. Pas saat saya SMA juga namanya Astri Anu Imut gitu ya, yang di Facebook. Nah, biar itu ketekan gitu ya. Iya, benar. Atau misalkan punya jejak digital yang negatif gitu ya. Karena biasanya mesin pencari kan biasanya di halaman pertama tuh menampilkan informasi-informasi yang populer aja. Nah, maka dari itu, untuk menutupi keaiban-keaiban masa lalu gitu ya, kealayan-alayan masa lalu, kita perbanyak konten kreatif yang positif gitu. Jadi perbanyak konten gitu ya, biar konten tersebut gitu ya bisa terekam sama mesin pencari. Atau ada balancingnya ya, Mbak ya. Iya, jadi ketutup lah gitu, walaupun nggak hilang tapi ketutup. Juga bilang, wah ini orang nih ada perkembangannya, ada pertumbuhan karakternya nih. Jadi glow up gitu ya bahasa zaman sekarang ya. Yang digitalnya glow up. Iya, atau nih ada tips nih, kalau teman-teman yang niat banget gitu, pengen pemilihan ketua OSIS nih, jadi jejak digitalnya harus bagus, bisa pelajari SEO namanya. SEO itu adalah Search Engine Optimize. Jadi bagaimana cara mengoptimalisasi mesin pencari gitu ya, biar konten-konten positif kita ada di jajaran paling atas. Caranya dengan apa? Jadi sebelum upload konten itu kita bisa datang dulu ke Google Trend atau Google Keyword Planner. Jadi sesimpel ngejudulin nama YouTube aja itu harus ada risetnya dulu gitu ya. Kalau di Google Trend itu misalkan kalau kita pengen jualan obat langsing gitu ya, kita search dulu nih kata langsing atau kata kurus yang banyak dicari netizen biar populer. Ternyata kata langsing, yaitu kata yang digunakan. Atau Google Keyword Planner gitu ya. Jadi nanti se-hashtag aja, caption di Instagram aja harus kita pikirin gitu ya, biar kerekam sama mesin pencari optimal. Jadi kita ada di jajaran pencarian paling atas gitu.
Itu tips Semoga bisa gitu menjawab. ya dari Tips Bu gitu. Rektor kita ya. Kita harus banyak-banyak membuat konten yang bermanfaat dan keren untuk menutupi hal-hal tidak baik di masa lalu. Tapi kalau mungkin maaf, Anda pernah membuat video-video yang tidak bagus atau kata-kata yang sempat viral, wah itu alamat ya. Minta ampun aja sama Tuhan, mudah-mudahan ada jalan lain. Tapi juga ada jasa untuk menghapus jejak digital, bukan ya Mbak ya? Kalau nggak salah saya pernah dengar ada jasa untuk menghapus jejak digital. Mungkin Anda bisa cari-cari. Betul. Ada itu biasanya orang-orang yang sangat ahli di bidang IT itu yang bisa melakukannya. Iya. Itu teman saya pernah melakukan. Kalaupun misalkan sudah bisa terhapus gitu ya, tapi kalau screenshot orang lain disimpan di, dan disimpan. Makanya hati-hati. Pokoknya think yang before bisa posting. Dihapus itu akun-akun sosmed ya, Ya, sosmed, itu bisa. blog-blog. Betul. Tapi kalau udah terlanjur disimpan orang ya sudah, itu yang dinamakan jejak digital itu abadi. Betul. Jadi berhati-hatilah sebelum Anda mengeluarkan konten atau tulisan-tulisan atau foto dan video. Oke. Dan juga tadi ada teknik baru juga. Kita sekarang mulai research untuk bikin SEO Judul. yang benar. Ya, betul. Judul pun ada tekniknya ya, bukan masalah konten kreator ya, bukan masalah copywriternya, tapi masalah penamaannya ya. Silakan dipelajari lebih dalam lagi Mbak Diva. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kanaya Sarah Fadila. Pertanyaannya adalah, Kak, batasan etika seperti apa yang baik dalam menegur orang di medsos? Karena ditakutkan ketika menegurnya malah kita sendiri yang diserang balik oleh netizen. Terima kasih. Ini etika menegur. Siap, etika menegur. Ya. Nah, ini saya dapatnya dari Ajahn Brahm. Ajahn Brahm itu, beliau itu adalah pemuka agama Buddha dari Australia gitu ya. Kalau kan sebetulnya nggak ada orang yang mau dikritik, karena ketika seseorang dikritik dia tuh defensif, membangun benteng pertahanan diri karena dia punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, biar cair, biar sopan, pakai teknik namanya teknik sandwich katanya. Teori sandwich. Jadi kan kalau sandwich itu lapisan pertama tuh roti, yang kedua sayur daging, ditutup lagi sama roti lagi. Nah, begitupun ketika kita mau mengkritik orang. Jadi hal yang bisa kita lakukan pertama kali adalah apresiasi dulu gitu ya, puji dulu gitu ya orang tersebut. Biasanya ketika orang dipuji hatinya terbuka, ketika terbuka dijejelin apa aja masuk gitu ya. Jadi yang pertama puji dulu, yang kedua fokus ke solusi apa sih yang kita pengenin dari dia, bukan nyalahin, karena kalau nyalahin dia bakalan ngebela diri. Jadi ya sebaiknya kalau misalkan seseorang telat, ya sebaiknya next week kamu lebih tepat waktu ya, jangan wah kamu bersalah karena kamu telat, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir ditutup lagi sama pujian gitu, saya yakin kedepannya kamu bakalan lebih bagus lagi, contohnya seperti itu ya. Semoga bisa menjawab, terima kasih. Itu ada sedikit tips ngobrol ya. Seni menegur yang baik, yang anti bumerang, anti kemarahan netizen. Oke, terima kasih Mbak Asri untuk jawabannya yang bagus sekali. Semoga sangat menjawab dan bisa memberikan insight positif untuk ketiga penanya kita. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan untuk narasumber ketiga kita.